Oke, pemirsa, itu tadi adalah statement yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian. Nah, kita juga ingin tahu nih, Bang Saleh, PAN termasuk yang menggaungkan mengenai wacana pilkada ini melalui DPRD saja. Alasannya apa, Bang Saleh? Pertama, saya kira kan tadi sudah dijelaskan bahwa pilkada yang dilakukan secara langsung itu ternyata menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Karena kita mempunyai 517 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan juga kita punya 36 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini artinya bahwa memang itu pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena setiap warga negara yang ada di daerah tersebut itu ikut serta untuk memilih, dan untuk kepesertaan tersebut dibutuhkan berbagai macam logistik yang terkait dengan penyelenggaraannya. Oke. Yang kedua, kita menilai bahwa mutu dan kualitas hasil pemilu yang dilakukan langsung atau melalui perwakilan itu sebetulnya tidak jauh berbeda, bahkan tidak ada jaminan bahwa mereka yang dipilih secara langsung itu akan menjadi kepala daerah yang betul-betul berpikir secara maju dan modern dan juga betul-betul memikirkan masyarakat yang mereka wakili atau yang katakanlah yang menunjuk dan memilih mereka. Karena kita lihat bahwa faktanya banyak sekali kepala daerah yang bermasalah, dan masalah itu masalah hukum. Ada banyak korupsi, ada banyak penyalahgunaan kekuasaan, ada banyak hal-hal yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Katakan misalnya yang hal-hal kecil saja, antara bupati, wali kota dan wakil kota, gubernur, wakil gubernur kadang-kadang tidak sejalan. Padahal mereka pada saat maju sama, tapi begitu sudah duduk, ternyata antara mereka komunikasinya tidak berjalan baik, dan itu banyak, ya cuman tidak diungkap secara satu persatu di hadapan publik. Baik. Kemudian yang ketiga, biaya yang dihabiskan untuk menang dalam pilkada itu tidak sedikit, sebab setiap kepala daerah yang menang nggak mungkin tidak menggunakan anggaran, pasti menggunakan biaya. Minimal dia untuk cetak spanduk saja, ini yang halal ya yang dilakukan itu tidak sedikit, ditambah biaya dari tim suksesnya. Dan kalau misalnya pilkadanya dilakukan 2 kali, ya kan, pertama sudah menang, membutuhkan biaya tertentu, kemudian ternyata ada selisih dan sengketa oleh Mahkamah Konstitusi, diminta untuk 2 kali pilkadanya, tentu akan menghabiskan biaya yang cukup besar sekali. Dan kemudian yang ketiga, waktu yang dipakai untuk melakukan pilkada ini tidak sedikit, sehingga kita lihat misalnya mereka-mereka yang melakukan dan ikut pilkada itu sangat membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mereka harus melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya, dan jarang sekali mereka yang menang jika hanya melakukan sosialisasi dalam waktu yang sangat terbatas. Baik, Bang Saleh. Kemudian yang berikutnya, saya tidak katakanlah melihat ada sisi negatif atau jelek dari pilkada langsung tersebut. Sebab dulu ketika kita melakukan pilkada yang pilkada yang diwakili, DPRD. Ketika kita memilih kepala daerah melalui sistem tadi, melalui DPRD, justru dulu juga kita menemukan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, katakanlah seperti Ali Sadikin di Jakarta. Itu kan luar biasa. Jadi penampilannya juga dan legasinya yang ditinggalkan kepada kita itu juga banyak, yang betul-betul saya kira monumental dan bisa dan banyak ditiru oleh kepala-kepala daerah setelahnya. Dan karena itu menurut saya, kalau dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui perwakilan itu dianggap tidak demokratis, saya kira itu tidak tepat, karena memang sistem demokrasi kita kan macam-macam. Tinggal bagaimana kita merumuskan peraturan yang tepat, yang sesuai, sejalan, dan dengan demikian tidak melanggar apapun, termasuk terutama melanggar konstitusi dan undang-undang dasar 45. Pertanyaannya nih tentang frasa demokratis ya, karena kemudian pemilihan ini harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Tapi bagaimana kira-kira pemirsa respon masyarakat atas wacana ini? Kami ajak Anda lebih dulu untuk melihat bagaimana kemudian tanggapan masyarakat bersama dengan rekan kami Vanessa Liu. Selamat malam Vanessa, silakan.
Ya, selamat malam pemirsa. Rencana dari kebijakan pemilihan kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh DPRD ini memang menuai pro kontra. Sebagai sisi positifnya memang negara akan jauh lebih menghemat anggaran karena memang pilkada ini setiap tahunnya menelan biaya yang cukup besar. Namun bagaimana tanggapan dari masyarakat yang akan kehilangan hak pilihnya? Kita akan dengarkan sama-sama bagaimana tanggapan masyarakat soal kebijakan ini. Halo, selamat malam. Dengan siapa Bapak? Hadiana. Pak, rencananya ada wacana bahwa pilkada akan dipilih langsung oleh DPRD. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai masyarakat? Saya pribadi dengan pemilihan langsung dihilangkan dan ditunjuk oleh DPRD tidak setuju ya. Karena ya kalau pemilihan langsung oleh masyarakat yaitu di situ ada hak langsung yang ditunaikan oleh masyarakat. Kalau itu dihilangkan itu akan malah jadi memperburuk keadaan yang sebelumnya mungkin kepala daerah itu tidak benar-benar mewakili masyarakat karena ada sistem jual beli suara. Harusnya itu yang diperbaiki, bukan dihilangkan dan diganti dengan penunjukan dari DPR, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dengan kebijakan ini memang kita akan lebih hemat anggaran ya Pak. Tapi menurut Bapak apakah penghematan anggaran ini memang betul-betul krusial untuk dilakukan? Setuju, memang bakal ada penghematan anggaran. Tapi dengan adanya penunjukan kepala daerah oleh beberapa orang saja, malah nanti yang terpilih adalah kepala daerah yang sudah dikondisikan. Saya takutnya seperti itu. Jadi malah nanti korupsi makin merajalela gitu. Jadi itu malah lebih penghematannya nggak tercapai malah. Gitu. Berarti untuk Bapak sendiri masih setuju kalau pilkada memang seharusnya dari suara rakyat ya Pak? Iya, saya lebih setuju seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya demikian pemirsa tanggapan dari salah satu warga atau masyarakat Indonesia yang memang kontra dengan wacana dari kebijakan ini. Untuk selanjutnya apakah kebijakan ini memang akan diberlakukan? Kita akan nantikan bagaimana keputusan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu mengabarkan dan juga menangkap bagaimana aspirasi masyarakat. Bang Rifki, tadi sudah mendengar langsung lah dari rakyat. Setuju kok kalau alasannya untuk menghemat anggaran. Tapi pemilihannya tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat begitu, dan juga sekaligus menanggapi alasan-alasan lain yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saleh. Silakan Bang Rifki. Ya, kita nggak perlu dibentur-benturkan dengan rakyat. Kita ini kan melaksanakan konstitusi saja dalam bernegara. Ya. Toh di konstitusi sudah jelas ruangnya dibuka. Ini seolah-olah ruangnya dibuka oleh konstitusi, tapi temanya kalau DPRD dibilang nggak demokratis kan jangan juga begitu. Kasihan para almarhum pembentuk konstitusi tahun 2000 itu. Senior-seniornya Bang Saleh Daulay yang dulu dengan segala kecermatannya, dengan ilmu konstitusionalnya, dengan pemahaman kenegaraannya, beliau membuka ruang untuk kita semua berdialektika sesuai dengan kebutuhan zaman untuk melakukan model pemilihan terkait dengan kepala daerah kita sebagaimana amanah pasal 18 ayat 4. Ya. Jadi kalau kami sih di Komisi 2 DPR RI prinsipnya masih sabar menunggu, proses tahapan juga masih lama. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR, kami telah berkirim surat kepada pimpinan DPR. Kami menyatakan mengusulkan seluruh rancangan undang-undang dalam gugusan politik, baik RUU partai politik, RUU pemilu, pilkada, termasuk kemudian MD3 dan seterusnya, itu kami harapkan digodok melalui hak konstitusional legislasi Komisi 2 DPR RI. Tetapi sepenuhnya nanti di mana dan kapan proses itu akan berlangsung, itu di DPR berdasarkan tatip ditentukan oleh dua mekanisme. Satu bisa melalui rapat pimpinan, atau yang kedua melalui rapat badan musyawarah DPR. Di mana kedua-duanya belum mengagendakan kepada kami, semua di DPR termasuk ke Bang Saleh, kira-kira nanti penugasannya dikasih kemana. Nah, Komisi 2 DPR RI dalam konteks itu sekarang mengambil inisiatif melakukan evaluasi terhadap pemilu yang kita laksanakan pada tahun 2024 yang lalu. Baik itu pemilu presiden, wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pilkada. Yang pilkadanya sendiri sampai hari ini belum selesai, Ana. Karena kita masih menunggu 2 lagi kabupaten dan kota di Indonesia yang akan melakukan pemilihan ulang.
Jadi hal-hal seperti ini juga harus kita buka mata dan telinga kita. Dan saya menjadi saksi sejarah karena saya menjadi Ketua Komisi 2, di mana banyak sekali PSU atas dasar perintah Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan, dan sebagian besar PSU itu yang harusnya dibiayai oleh APBD masing-masing, APBD-nya nggak sanggup. Kalaupun sanggup, maka Kementerian Dalam Negeri memaksa dalam tanda kutip melakukan exercisement anggaran APBD yang pada akhirnya di lapangan itu menggeser sejumlah program-program kerakyatan yang harusnya dibiayai oleh APBD. Ini kan sisi-sisi yang selama ini nggak kita omongin aja. Kalau kita mau omongkan, ini juga banyak sisi yang harus kemudian kita benahi. Belum lagi misalnya ada kerugian hak konstitusional warga negara ya. Kalau kemudian PSU-nya dilakukan berkali-kali, yang harusnya mereka memiliki kepala daerah definitif 5 tahun penuh misalnya. Tapi kemudian karena PSU, mereka bisa saja memiliki kepala daerah hanya 4 tahun, bahkan 3 tahun setengah. Dulu di Bovendigul, ya 5 tahun yang lalu, mereka tuh punya kepala daerah kurang dari 3,5 tahun. Karena ada 3 kali PSU yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pilkada reguler dibawa ke MK, diminta PSU. Hasil PSU pertama dibawa ke MK, diminta PSU lagi. Sekali lagi dibawa ke MK, diminta PSU lagi. Kalau seperti ini, pada satu sisi kedaulatan rakyat betul terimplementasikan, terejawantahkan, tetapi kemudian dalam konteks berpraktek berpemerintahan, tata kelola bernegara kita, itu juga sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Jadi saya kira tolong kita lihat ini dari optik yang lebih holistik. Dalam bahasa Bang Saleh dan Bang Arya lebih kafah kita melihatnya, agar kita bisa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar untuk bangsa dan negara ini. Intinya untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Jadi sabar dulu begitu ya Bang Rifki ya, karena Komisi 2 DPR akan betul-betul mengkaji mengenai hal ini. Bang Rifki, terima kasih atas diskusinya malam hari ini, tapi kita masih akan melanjutkan pembahasan ini tentunya pemirsa untuk Anda. Masih bersama dengan Bang Saleh dan juga Mas Arya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.